Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama tentu kita sangat bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita, khususnya nikmat hidayah taufik. Kita orang sudah ngaji, jadi hidayah taufik itu menjadi sesuatu yang sangat kita damba-dambakan, bahwa ilmu yang sudah kita pelajari kita bermohon kepada Allah untuk terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tahu kabar gembiranya bagi orang-orang yang mengimplementasikan atau mengamalkan ilmu yang sebelumnya, maka Allah janjikan akan dibuka ilmu baru yang sebelumnya kita tidak tahu. Tentu saja ini yang sangat kita harapkan, sehingga kita akan terus maju ke depan dengan menjalani kehidupan dengan jumlah ilmu yang lebih banyak. Kita sungguh sangat berharap dan bersandar kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang dipahamkan dalam soal agama ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang insya Allah nanti kalau meninggal adalah orang-orang yang dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya insya Allah. Dan inilah perjuangan seorang muslim yang sesungguhnya. Kita sama-sama berharap masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dua pertemuan terakhir kita mempelajari tentang surga, masih belum selesai. Insya Allah itu bisa memotivasi kita untuk lebih memperjelas cita-cita kita untuk kehidupan kita, sehingga langkah-langkah kita pun menjadi jelas. Ingat bahwa kita sudah pernah bicara tentang mixed start from ending, memulai dari akhirnya, dan kita sudah bicara tentang surga, tapi bicara tentang akhir dari semuanya. Kita akan berakhir di sana insya Allah. Maka langkah-langkah yang kita tempuh hari ini adalah langkah-langkah yang membuat kita menuju ke sana insya Allah. Apapun situasi kita, apapun cobaan hidup kita, apapun situasi kita, pastikan itu menjadi fasilitas untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dibuat miskin misalnya, maka bersabar dengan kemiskinannya dan tetap istiqomah di dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menuju surga. Orang dengan kekayaannya, dia bersyukur dengan kekayaannya, maka sesungguhnya kekayaannya menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan soal apa yang dititipkan kepada kita, tapi soal bagaimana sikap kita terhadap titipan itu. Itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Karena ingat bahwa Allah itu tidak ditanya perbuatannya, kita yang ditanya perbuatan kita. Allah itu nggak ditanya perbuatannya, mengapa engkau jadikan saya begini, ya Allah enggak ditanya itu. Kita yang ditanya bagaimana sikapmu ketika engkau menerima semuanya. Sebagaimana kita sampaikan bahwa al khair khairatullah, yang terbaik pilihan Allah, yang terbaik pilihan Allah. Dan saya selalu menggunakan ini sebagai patokan, bahwa yang terbaik pilihan Allah. Kita harus yakin itu, kita harus sangat yakin itu. Jadi semua kondisi kita, apapun kondisinya, yakinlah pasti itu pilihan terbaik buat kita. Hanya saja kadang-kadang kita nggak tahu hikmahnya. Maka kemarin kita di Miftahul sudah belajar tentang bagaimana Allah berkehendak, yaitu muradan li dzatihi dan muradan li ghairihi. Allah berkehendak kepada zatnya dan Allah berkehendak bukan kepada zatnya, tapi di balik zat itu Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW cetok. Allah menciptakan kebaikan di situ. Allah menciptakan iblis laknatullah alaih. Allah sebenarnya bukan iblisnya itu yang dikehendaki, tapi di balik hikmah setelah iblis ada itu yang diharapkan, yaitu orang-orang jadi berbuat dosa dan beristighfar kepada Allah, sehingga Allah ketahuan bahwa Allah itu maha pengampun. Bagaimana mengetahui Allah maha pengampun kalau tidak ada orang berdosa, tidak ada orang yang beristighfar? Maka namanya muradan li ghairihi. Allah berkehendak orang minta ampun kepada Allah, tapi dengan diciptakan iblis laknatullah alaih. Kadang kita dibuat sakit, Allah menghendaki sesuatu di balik sakit itu apa? Nah, ini yang harusnya kita bisa ambil, sehingga kita bisa bersabar di dalam memahami semua proses kehidupan ini, insya Allah. Dan itu
obat yang sangat manjur untuk membuat kita tenang, karena kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis terbalik adalah persoalan zikir. Ini persoalan zikir. Coba kita koreksi lagi. Zikir pagi, zikir petang kita sudah berjalan baik belum? Mas Awan, gimana Mas Awan? Sudah rutin belum zikir pagi, zikir petang? Belum. Ini harus dirutinkan. Makanya saya ingatkan, Pak Tono, sudah rajin belum Pak Tono? Zikir pagi, zikir petang? Sudah? Belum. Mas Jono gimana Mas Jono? Seminggu pinggir seminggu. Pak Hartono gimana Pak Hartono? Sudah, alhamdulillah. Pak Tri? Sudah. Mas Fran gimana Mas Fran? Sudah. Pak Supri sudah punya catatannya belum? Zikir pagi, zikir petang? Sudah rajin. Makanya kita koreksi lagi. Ini juga saya sampaikan di beberapa masjid. Kemarin ketuanya Pak Bambang di At-Taqwa juga saya sampaikan ini, dan ibu-ibu minta kopinya Pak Bambang kemarin. Sudah saya kasih kopinya untuk di filenya untuk di print supaya bisa untuk bacaan. Ternyata mereka semua belum Pak Bambang, belum sama sekali. Jadi ibu-ibu perumahan di belakang rumah saya itu ternyata belum punya kebiasaan zikir pagi, zikir petang. Sayang ya, Eman. Panjang sekali, cuma cukup panjang sekali. Dari mulai ayatul kursi, ya kan? Kalau pagi ya kemudian qul falaq nas, kemudian Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Baru kemudian Allahumma ini asbahtu ushiduka wa ushidu hamalaka arsi, dan seterusnya. Atau dibalik-balik sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah. Belum lengkap, makanya nanti dibaca ulang. Kalau belum hafal ya dibaca aja. Pak Tono sudah punya kitabnya Pak Tono? Kitab zikir pagi, zikir petang? Iya, sudah. Buku. Nah itu diamalkan. Kenapa kita mengamalkan? Sekali lagi, koreksi kita yang kedua adalah persoalan zikir ini. Kita kan sudah mau masuk tahun baru nih, maka yang sudah lalu harus dikoreksi. Khususnya dua hal ini, sholat dan zikir kita. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 4142. Quran surah Al-Ahzab 4142. Dulu udah kita pernah bahas. Ini jenengan saya yakin lupa. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Inilah dalil yang paling tegas di antara beberapa dalil yang menyebut tentang zikir pagi, zikir petang. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah aku dengan ingatan yang banyak. Zikirlah kepada aku dengan zikir banyak. Zikir itu artinya ingat Allah nih. Zikir secara bahasa artinya mengingat Allah. Maka kalimat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah aku dengan ingatan yang banyak. Katsir itu banyak nih, yang banyak. Ini perintah Allah nih untuk mengingat Allah dalam jumlah yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Khususnya di waktu pagi dan petang, banyak-banyaklah bertasbih. Di sini yang disebut bertasbih, maksudnya mensucikan Allah. Kalau kita bicara ucapannya, ucapan subhanallah, maha suci Allah dari yang buruk-buruk. Jadi ini jelas banget menunjuk kepada waktu pagi dan petang, itu. Menunjuk waktu pagi dan petang, jelas banget. Wasabbihuhu bukratan wa asila, pagi dan petang. Makanya inilah yang menjadi dalil zikir pagi dan zikir petang. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan, thaqilatani fil mizan,
berat timbangannya di mizan besok. Kemudian dikatakan habibatani ila rahmani, sangat dicintai oleh ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala maksudnya, yaitu kalimat subhanallahil adzim, subhanallahi wa bihamdi, atau dibalik subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil adzim. Nah, ini menjadi dalil bahwa zikir itu ringan, nggak butuh modal uang, nggak butuh sangat sehat banget, nggak butuh harus pakai tenaga banget, tetapi demi Allah ini ibadah yang sangat agung. Maka Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, ingatlah, zikirlah dalam jumlah yang banyak, karena sebenarnya kita tuh mampu. Sayangnya sekali lagi para ulama juga menyebut inilah ibadah yang ringan, tapi sedikit manusia yang mendapatkan taufik untuk melakukannya. Buktinya tadi seminggu mimpi gitu. Itu harus lengkap. Iya, harus lengkap, harus lengkap. Jadi harus lengkap seperti yang dibaca oleh Rasulullah yang tertulis dalam kitab itu, harus lengkap. Jadi saya biasanya menyelesaikan, yang saya selesaikan sambil lalu, tidak dalam kondisi duduk, itu yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan 10 dan 100. Ya kan? Di pagi hari itu 10 dan 100. Makanya biasanya saya baca urut tetap, tapi ketika baca urut itu yang pertama 10 itu lengkap, kemudian yang 100 itu saya baca 10 dulu. Nanti setelah selesai, setelah sholawat Nabi, kita lanjutkan lagi sambil sambil nyapu, sambil apa gitu, sambil kasih makan ayam. Itu saya biasanya baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, untuk menggenapkan 90 yang kurang. Jadi dibaca semua, itu semua dibaca. Jadi semua dibaca. Kalau ditambahi kan? Ditambahi nggak masalah. Jadi kalau zikir pagi, zikir petang ditambahi nggak masalah. Itu batas minimalnya. Beda dengan zikir setelah sholat ya. Kalau zikir setelah sholat kan ada aturannya 3 ya 3. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya 3 itu. Cuma betapa pentingnya kita mengikuti aturan. Jadi misalnya 100 ya, kalau bisa 100 itu lebih baik, Pak. Kalau habis dia dulu yang gas tadi itu saya tambahi banyak Oh, itu dipisah, Pak. Iya, dipisah. Itu dipisah. Nanti permintaan, jadi ketika rangkaian zikir pagi itu ya seperti yang ditulis dalam kitab itu. Terus kalau misalnya nggak lengkap, tidak sah atau tidak afdol? Tidak afdol, tidak afdol. Sayang, Pak, sayang. Ya. Karena di situ ada kalimat asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Itu kan jelas, Pak. Berarti kita harus melengkapi itu. Alhamdulillah pagi ini saya masih di atas agama Islam, di atas kalimat la ilaha illallah, di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti itu melengkapi. Wa ala millati abina Ibrahim, dan saya masih di atas milahnya Ibrahim alaihissalam yang tidak berbuat kesyirikan. Itu, Pak. Jadi dilengkapi. Terus kan setelah sholat itu zikir terakhirnya. Terus saya kan habis ayat kursi, terus dikabul. Nah, habis itu kan mau zikir pagi. Itu dimulai itu lagi atau? Iya. Jadi itu terpisah. Zikir setelah sholat ada bacaan Qul hu falaq nas 3 kali. Itu bukan bagian dari zikir pagi kita. Biasanya kalau ada jeda waktu azan dan iqamah, setelah berdoa masih ada waktu, saya sudah mulai zikir pagi. Itu jadi sebelum itu saya sudah nyicil itu. Biasanya sudah nyicil bacaan-bacaan awal. Ayat kursinya, Qul hu falaq nasnya saya baca sebelum sholat. Karena sudah masuk waktu subuh. Kalau saya lebih buka rekening. Itu. Amin. Nah, berikutnya tadi hadis tadi menunjuk bahwa ini ibadah ringan, sangat dicintai oleh Allah, pahalanya sangat besar.
Kemudian hadis berikutnya dikatakan at-tahuru satrul iman, bersuci itu adalah bagian dari iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan, ucapan alhamdulillah itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan besok di yaumil akhir. Makanya sering-sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Karena apa? Kalimat itu tuh memenuhi timbangan. Jadi kan lagi jangan ditimbang untuk amalnya. Jadi kalau jangan ucapan tasbihnya, tahmidnya banyak, itu maka nanti timbangan jangan berat. Timbangan baiknya maksudnya berat. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi ruang-ruang antara langit dan bumi. Jadi corok iso dijadikan benda. Ucapan kita subhanallah walhamdulillah kok jadi barang koyo ngene iki lah kira-kira misalnya. Maka barang ini tuh memenuhi langit dan bumi, penuh. Langit dan bumi itu penuh karena ucapan itu. Untungnya nggak dalam bentuk benda gitu. Itu menunjuk bahwa keutamaan ucapan itu luar biasa. Makanya orang sudah ngaji jenengan jangan sampai lewat waktu kecuali sambil zikir. Saya kalau lagi nggak diajak ngobrol sama Pak Prof di mobil, ya saya zikir. Kalau lagi sendirian ini saya zikir, pasti itu. Kalau nggak iman banget udah tahu ilmunya. Nah ini sekaligus peringatan bahwa tolong hati-hati dengan setan gepeng ini. Kalau nggak perlu amat, nggak usah dipegang. Kalau mau pegang baca bismillah, baca ta'awud. Jadi mau pegang HP, bacalah bismillah, baca ta'awud. Kalau nggak habis waktunya kita itu. Habis. Oppo sekarang ini ditonton banyak banget nih. Pak Bambang jangan suka nonton berita-berita politik Pak Bambang. Nggak usah Pak Bambang. Iya, nggak usah. Eman-eman, mendingan untuk subhanallah walhamdulillah, belajar umi lagi Pak. Itu eman-eman. Kalau udah apalagi kalau udah sepuh itu eman-eman banget. Waktu kita tinggal sedikit. Daripada dengerin perdebatan-perdebatan yang nggak karu-karuan. Gitu. Ngapain? Nggak ada manfaatnya buat kita sama sekali. Subhanallah. Jadi dikatakan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kemudian dikatakan wassalatu nurun, ini diulang lagi. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Nah ini juga diingat-ingat nih. Kemudian wasodaqatu burhan, sodakoh itu bukti keimanan. Tadi sholat dan sebagainya ibadah makhluk kita kepada Allah, ini bukti iman yang jenengan itu sodakoh, kata Rasulullah. Jadi nggak ada rumusnya orang sudah ngaji kok pelit, itu berarti imannya belum betul. Pasti ada yang salah, karena dia masih eman-eman dengan titipan Allah. Eman-eman, ini milik saya. Nah ini belum terbukti keimanannya. Dikatakan wasodaqatu burhan, sodakoh itu bukti keimanan. Wasobru diaun, adapun sabar itu diaun. Diaun itu istilahnya bagi. Kalau nuron itu kan cahaya. Kalau di sini sebutkan diaun itu sinar. Bedanya apa? Kalau nur itu cahaya. Kalau diaun itu di dalam bahasa diartikan sebagai sinar. Jadi kalau sholat itu nuron, sholat itu cahaya. Adapun sabar itu sinar. Ini sebenarnya ada pembahasan tersendiri. Saya dulu pernah mengikuti pembahasannya ini, itu menakjubkan. Tapi butuh waktu yang sangat panjang. Wal Qur'anu hujatul, wal Qur'anu adapun Quran hujatul laka au alaik. Adapun Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang justru akan menuntutmu. Hujjatul laka au alaik. Jadi Quran itu kan panduan buat kita, ya enggak? Kalau kita ikuti maka jadi pembela kita nanti. Ini orang diikuti nuntut kita. Kue nak
diturunkan Al-Quran. Lah kok iso-iso nek berselisih dengan Al-Quran. Kemarin saya ceritakan ke jenengan tentang satu hal saja menyelisihi, beratnya luar biasa. Bayangkan, riba itu jelas menantang perang Allah dan Rasulnya. Riba itu jelas haram hukumnya. Maka riba itu ketika diterapkan kepada hal yang sifatnya ibadah saja hancur. Persoalan haji misalnya, sekarang kan ramai banget sekarang. Ini bahkan antar ustadz pun jadi bertengkar nih fatwanya. Coba bayangin, fatwanya Dr. Erwandi dikantor oleh beberapa ustadz yang lain. Kalau saya termasuk yang cocok nih, dengan pendapatnya Ustadz Erwandi, bahwa ya harus diambil aja gitu. Yang sudah berdaftar haji diambil aja. Ini kalau ketahuan pemerintah ditangkap nggak saya? Berselisih dengan ketentuan pemerintah. Ya dalam kasus ini saya terus terang agak kurang pas sebenarnya. Ini kebijakan pemerintah atau kebijakan sebagian pemerintah, itu masalahnya. Kemarin sepertinya sudah ditegur sama Arab karena kebijakannya Indonesia. Iya, itu memang dikurangi 50%, Pak. Iya, iya. Iya, diturunkan, kalau nggak salah katanya kuotanya diturunkan 50%. Bayangkan kalau diturunkan 50%, berarti sing tunggu 5 tahun jadi 50 tahun. Ya sepuluh kalau orang mangkat. Bayangkan, satu hal menyalahi sunnah didokok nenggon ibadah loh ini. Saja efeknya mandegrek ibadahnya, soyo meneko maksiat. Paham ya? Iki loh. Menyalahi sunnah diterapkan nggon ibadah. Haji niku lah ibadah toh. Gen gampang mulai gen wong iso kaji kan gitu toh tujuannya. Ini karena menyalahi sunnah pakai riba dana talangan, akibatnya apa? Rentetan yang malah apa? Marah orang melakukan kabeh. Mas Wawan sekarang punya uang 255 juta, Mas Wawan daftar haji plus 7 tahun, Mas. Iya coba. Duit tokeh orang makat kaji nunggu 7 tahun. Jangan punya uang normal, daftar berapa selawe? Nunggu 35 tahun, yes, nganti anak jenengan duwe putu. Niku pripun coba. Nah inilah menyalahi sunnah itu efeknya panjang banget. Sebagaimana saya ceritakan kemarin, saya sudah ketemu kemarin sama anaknya, Pak. Padahal zikir itu adalah satu-satunya ibadah yang masih kita laksanakan di surga. Kita sudah nggak sholat lagi, kita nggak puasa lagi. Ada ustadz mengatakan gimana puasa, bidadari Nur Rahman misalnya. Kok puasa? Padahal di sana nggak ada puasa, nggak ada sholat dan sebagainya. Tapi masih ada satu ibadah yang dilakukan, itu zikir. Dikatakan oleh Rasulullah, yulhamuna tasbih wa tahmid. Jadi pembicaraan mereka tuh yulhamuna, mereka tuh diberi inspirasi di dalam dadanya untuk tasbih wa tahmid. Jadi zikir secara asal itu kelezatan. Coba jangan rasakan. Nanti kalau banyak zikir kan lezat banget ya namanya zikir, jangan dikira tidak. Nungkuli lezatnya makanan misalnya. Mau makanan apa harus dibandingkan dengan zikir, nggak ada apa-apanya. Demi Allah kalau ada yang merasakan itu seperti itu. Makanya penduduk surga itu yang kelezatannya sudah sempurna saja masih melakukan, karena zikir itu lezat. Zikir itu lezat banget kalau yang sudah paham. Demi Allah, jenengan mau bandingkan dengan lezat apa? Zikir itu jauh lebih lezat. Coba nanti jangan rasakan ketika zikir pagi, zikir petang sudah rutin. Itu kalau belum, itu pasti kayak ada kelezatan yang kurang. Mesti itu. Makanya sekali lagi penduduk surga itu masih zikir. Bayangin, nikmat sudah sempurna semuanya toh, itu masih zikir. Menunjukkan bahwa secara zatnya zikir itu kelezatan yang sangat murni. Makanya ibadah surga lakukan di dunia. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asyihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Lagi punya persoalan Pak Taufan tadi saja, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Coba jadi punya masalah, ya Allah, tolong perbaiki urusan saya ya Allah, jangan serahkan ke saya ya Allah. Tarfata ain, walaupun hanya sekedap mata. Tarfata ain kan sekejap mata. Jangan serahkan urusan itu kepada saya ya Allah, tanpa pertolongan Engkau, tanpa dibantu, walaupun hanya itu jangan. Pokoknya biar Allah yang urus. Itu kan nikmat sekali itu. Kita menyerahkan pada Zat yang maha mampu.
Coba, itu kan lezatnya luar biasa itu. Makanya ada apa ustadz yang hanya hidup dengan zikir kan? Ustadz namanya almarhum itu. Siapa? Ah, itu punya lembaga besar banget hanya dengan zikirnya. Subhanallah, masya Allah. Kemudian dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sesungguhnya syariat Islam itu telah banyak bagiku. Oke, menurut jenengan menerima banyak tuh. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegangi selalu. Rasulullah bersabda, la yazalu lisanuk rotban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Itu pesan Rasulullah. Jadi syariat Islam banyak, ada sholat, ada ini banyak. Dia pengen apa sih satu yang bisa saya pegangi supaya dengannya saya bisa melaksanakan yang lain semuanya ringan. Maka dengan zikrullah. Hendaknya engkau selalu basahi lisanmu dengan zikrullah. Itu jadi makanya di akhir tahun ini saya ingatkan bagaimana zikir kita yang sudah lalu untuk mempersiapkan zikir-zikir kita ke depan. Inilah pentingnya punya hafalan Quran. Itu supaya kita juga kalau lagi jalan, lagi nunggu yuk umi Al-Quran. Karena di antara zikir terbaik adalah Al-Quran. Kemudian sekarang kita bicara manfaat nih. Yang pertama, zikir menjadikan orang terhindar dari dosa lisan. Dosa lisan kita tahu ada ghibah, ada perkataan sia-sia, ada ngecek, ada nyindir, ada pembicaraan yang tidak penting. Itu adalah perbuatan lisan yang sia-sia, yang nggak bermanfaat. Maka seseorang yang zikir otomatis dia terhindar dari dosa lisan. Sebagaimana kisahnya supirnya As-Sudais, hafidhahullah ta'ala, Imam Masjidil Haram sempat menceritakan bahwa ya Imam Sudais itu kalau nggak sedang bicara sama orang ya zikir, kalau nggak baca Quran. Begitu hidupnya di dalam mobil, nggak diajak bicara sama orang, misalnya nggak ada temannya, ya sudah dibaca Quran begitu. Kalau nggak zikir, jadi pembicaraannya cuma itu aja, pembicaraan dengan manusia yang perlu, selebihnya ya zikir. Itu Imam Sudais itu begitu. Bayangin. Nah kalau kita punya hafalan Quran banyak kan enak. 5 juz misalnya, jadi punya hafalan 5 juz, ayo lumayan lah untuk muter-muter gitu. Jadi kan tanya ke istri saya kalau di mobil bagaimana? Ribut, mesti moco. Saya nggak berhenti insya Allah kalau pas lagi nyupir, kalau nggak lagi bicara sama anak sama istri ya berusaha untuk membaca. Kadang-kadang hafalannya roto-roto kurang ya sambil dengerin murotal sambil dibaca gitu. Jadi yang pertama akan terhindar dari dosa lisan. Yang kedua, jika ingat Allah maka Allah ingat kita. Ini dalilnya jelas ya, dan kita sangat ingin mendapatkan porsi itu. Yaitu Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurukum washkuruli wa la takfurun. Lanjutannya tahu tak? Lanjutannya tahu ya? Ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin, dan seterusnya. Kata-kata fadkuruni adkurkum, ingatlah aku maka aku akan ingat kamu. Jadi bayangkan aja kita diingat oleh Allah, kita diingat oleh Pak Bupati aja senangnya singgerak-singgerak. Ini diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti kita mendapatkan solusi atas seluruh soal kita. Kemudian Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana idza tuni abdi bi, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan saya bersama orang-orang yang mengingatku. Bersama loh ya. Jadi Allah itu bersama dengan orang-orang yang mengingat dirinya. Fa in dzakaroni fi nafsi dzakartu fi nafsi. Barang siapa yang mengingat Allah, mengingat aku Allah di dalam dirinya, maka aku ingat dia di dalam diriku. Kemudian dikatakan wa in dzakaroni fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun minhu. Jikalau dia di keramaian tetap mengingat Allah, maka aku akan ingat dia di dalam keramaian yang lebih mulia, khairun minhu. Di tengah-tengah malaikat nanti ketika yaumil akhir kita akan diingat oleh Allah, ditunjukkan ini loh hambaku, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang begitu ya. Jadi lagi kumpulan reuni
wayahe salat, kadang-kadang kanca-kanca ora salat. Jenengan tetep salat. Dijak dugem mohlah kelingan Gusti Allah kugah. Ayo ingat Allah di tengah keramaian. Atau jenengan di tengah keramaian jenengan menunjukkan bahwa jenengan dalam kondisi ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat panjenengan di dalam malain khair minhu, di dalam keadaan yang lebih baik. Ini ada 6 manfaat sebenarnya yang disebut, saya bacakan lagi. Yang ketiga, zikir menenangkan hati. Dalilnya Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28 dan Toha 124. Yang keempat, zikir akan memantapkan akidah seseorang sebagaimana kita sudah pernah bahas. Yang kelima, zikir pagi dan petang akan menguatkan seseorang dan menjadikannya sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Yang keenam adalah manfaat zikir diantaranya mencegah bala. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.